short. Sebentar lagi Badminton Asia Championship akan digelar, yaitu tanggal 25 April di Dubai. Turnamen ini memiliki poin setara dengan Super 1000. Turnamen ini juga adalah turnamen pertama yang masuk perhitungan Olimpiade Paris 2024, sehingga setiap negara yang berpartisipasi mengirimkan pemain terbaik mereka. Tidak hanya persaingan antar negara, tetapi persaingan pemain di negara yang sama pun juga tak kalah seru. Lalu bagaimana kans para pemain Indonesia di PAC tahun ini? Berikut prediksinya. Tunggal putra, Indonesia mengirimkan Jojo, Ginting sebagai unggulan 1-2 dan ada juga Chico. Sektor tunggal putra ini diharapkan menyumbang medali emas, tetapi tentunya tidak mudah. Jojo di babak pertama sudah harus bertemu wakil China yaitu Xu Yuqi. Lawan yang berat mengingat Xu Yuqi di All England berhasil melaju sampai ke final, sedangkan Jojo harus terhenti di ronde 32. Secara tren, Xu Yuqi lebih diunggulkan. Apabila menang, Jojo kemungkinan bertemu Laksashen atau Loh Ken Yu di quarter final, serta Kodai Naraoka atau Cho Tien-chen di semifinal. Meskipun sulit, saya tetap menargetkan Jojo melaju sampai final. Selanjutnya di unggulan kedua ada Ginting. Tak kalah berat dengan Jojo, Ginting kemungkinan akan bertemu juara Spain Master Kenta Nishimoto di ronde 16. Lalu berkemungkinan bertemu Kun Lafut atau Li Zhifeng yang menjadi juara All England di quarter final, dan Li Zijia atau Pranoy di semifinal. Meski berat, saya menarget Ginting untuk melaju sampai final. Terakhir ada Chico. Di babak awal tidak terlalu sulit, tapi jika lolos, Chico besar kemungkinan bertemu Pranoy. Saya tidak berekspektasi Chico akan melaju jauh. Paling jauh, Chico akan sampai quarter final. Tunggal putri, ada dua wakil dari Indonesia, yaitu Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Untuk Grego, performanya memang sedang naik, tapi lawan di PAC ini tidak mudah, karena semua pemain terbaik dunia memang berasal dari Asia. Grego besar kemungkinan bertemu Ratchanok di R16, tapi saya mengunggulkan Grego di sini mengingat dua hasil buruk dari Ratchanok di turnamen terakhir. Namun jika berhasil menang, Grego kemungkinan bertemu Chen Yufei. Di sini pun saya masih mengunggulkan Chen Yufei, karena pertemuan terakhir di All England Chen Yufei menang. Putri KW, saya tidak berharap banyak karena performanya masih stuck atau tidak stabil. Di babak awal saya rasa Putri bisa menang, tapi jika lolos, besar kemungkinan dia akan bertemu Akane. Dan di sini Akane masih sangat diunggulkan. Ganda putra, target emas sudah pasti. 4 pasangan terbaik dikirim. Fajarian targetnya jelas, sebagai ranking 1 dan memiliki tren yang baik, targetnya adalah final. Lawan berat yang mungkin saja dihadapi oleh Fajarian yaitu ada Liu, Yuchen dan Ong Xuanyi dari China, kemudian ada dari Malaysia Ong Yeshin dan Teo Ei, kemudian dari Korea ada Kang dan Seo, kemudian dari Jepang Hoki dan Kobayashi, kemudian teman satu negara yaitu Bagas Fikri. Tapi Fajri di sini masih diunggulkan atas semua lawan itu. Jadi targetnya memang melaju sampai ke final. Kemudian ada Dedis. Jujur saya tidak berharap apa-apa, melihat mereka bermain menghibur saja sudah cukup bagi saya. Tetapi untuk prediksi minimal, ya quarter final lah untuk Dedis. Karena besar kemungkinan mereka akan bertemu India di quarter final. Dan setelah itu ada Aaron Chia dan Sobuyik, kemudian Leonil, kemudian dari ada pasangan muda dari Cina yaitu Liang dan Wang. Kemudian ada Bagas Fikri. Jujur performanya masih kurang stabil, tapi melihat hasil turnamen terakhir cukup memberi kepercayaan diri, yaitu mereka berhasil menjadi runner up. Namun mereka harus menemui draw sulit, karena di R16 kemungkinan mereka akan bertemu pasangan dari Cina yaitu Liu Yuchen dan Ong Xuanyi. Bagas Fikri ini sulit jika bertemu lawan dengan defense yang bagus. Jadi maaf, saya memang mengunggulkan Liu Yuchen dan Ong Xuanyi di sini. Tapi tetap saya mendukung Bakri kok. Kemudian pasangan yang terakhir ada Leo Rolly Fernando dan Daniel Martin. Mereka juga menemui draw sulit di babak pertama, sama seperti di All England kemarin, di mana mereka akan bertemu pasangan dari Malaysia sekaligus ranking 2 dunia, yaitu Aaron Chia dan Sobuyik. Di All England sih mereka berhasil menang,
Apalagi performa Karonsia dan Sowit ini tidak bagus di turnamen terakhir ya. Tapi tetap saja ini lawannya juara dunia dan ranking 2. Prediksi saya sih Lionel masih sedikit diunggulkan. Tapi jika berhasil melewati babak pertama ini, saya memprediksi bahwa Leo Daniel ini bisa mencapai final. Ganda putri, ada 4 wakil yang dikirimkan Indonesia, yaitu April Fadia, Lani Ripka, Ana Tiwi, dan Melissa Rachel. Mungkin singkat pembahasan saya ganda putri, di mana 3 wakil akan sampai di ronde 16 saja atau ronde kedua, sedangkan 1 wakil yaitu April Fadia mungkin bisa sampai ke quarter final. Di quarter final, April Fadia besar kemungkinan bertemu Nami Matsuyama dan Chiharu Shida atau pasangan dari Korea Selatan Lee So-hee dan Begana. Performa April Fadia ini di turnamen terakhir sebenarnya tidak buruk, tetapi mereka memang sering mentok di quarter final. Apalagi kalau di quarter final ketemunya Lee So-hee, Begana, itu akan cukup sulit karena 2 pertemuan terakhir mereka selalu kalah. Tapi tetap mereka punya kans jika berhasil menunjukkan peningkatan performa dari turnamen-turnamen sebelumnya. Ya, overall saya tidak berharap dengan ganda putri. Ini jujur secara objektif ya. Ganda campuran, ada 4 wakil yang dikirim Indonesia, 2 dari pelatnas dan 2 dari non-pelatnas atau dari PP Jarum. Keempat wakil tersebut yaitu ada Preven Jordan dan Melati Deva, Dejan Gloria, kemudian Rinov Kita, dan Rehan Lisa. Dejan dan Gloria akan menemui lawan berat, yaitu pasangan dari Cina, Feng Huang, dan besar kemungkinan akan kalah. Ini pemilihan objektif saya ya. Kalau subjektif ya saya berharapnya menang. Tapi kalau melihat dari tren dan performa lawannya, saya prediksikan mereka akan kalah di ronde pertama. Kemudian ada Preven Jordan dan Melati. Ini juga berat, karena jika lolos di ronde pertama, mereka besar kemungkinan akan bertemu dengan pasangan Korea, Kim dan Jong, yang performanya apik saat di All England kemarin. Sedikit sulit memprediksi ini, tapi saya sedikit mengunggulkan pasangan Korea, dengan catatan Preven Melati tidak mengalami peningkatan performa dari turnamen sebelumnya ya. Maksudnya mereka masih stuck di situ-situ aja. Kalau mereka performanya naik ya bisa juga mereka menang. Kemudian ada Rinov, Rivaldi, dan Pita Haningtyas. Saya prediksi mereka juga sampai di ronde kedua atau ronde 16 dan akan ditumbangkan oleh pasangan dari Thailand, Dechapol dan Sapsiree. Meskipun pasangan Thailand ini tidak begitu baik performanya akhir-akhir ini, maksudnya tidak mencapai final ya, tapi masih akan sulit bagi kita untuk mengalahkan Thailand sih kalau menurut saya. Kemudian yang terakhir di sini pasangan Rehan Lisa. Mereka punya draw yang sulit sebenarnya, tapi sayangnya si pasangan dari Jepang yaitu Yuta Watanabe dan Arisa Higashino mundur karena Yuta cedera di All England kemarin kayaknya. Jadi kalau menurut saya Rehan Lisa ini punya kesempatan besar untuk melaju jauh ya. Jadi di antara 4 pasangan yang lain, saya memprediksi Rehan Lisa ini punya kans untuk melaju paling jauh. Setidaknya mereka bisa sampai quarter final atau bahkan semifinal. So, jika PBSI menargetkan 3 emas, saya memprediksi Indonesia hanya bisa dapat 2. Prediksi ini saya buat dengan penilaian objektif berdasarkan performa terakhir dan track record para pemain. Jika ada yang salah maka sudah sewajarnya, namanya juga prediksi. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Mari kita dukung selalu atlet Indonesia. Kritik boleh, tapi jangan mencaci apalagi menghina. Sekian, terima kasih.